hitungan Pak. Nah, saya ini pembelajaran teknis gampang kalau hitungan. Tapi kalau ingin kaya susah ya Pak ya. Kaya itu biar jadi tujuan akhir. Kaya ya susah Pak. 50 dibagi 8, berapa ya? 5 bagi 8, jadi antara 3 kubikan. 50 bagi 8 berapa? 6,25. Nah, berapa? 50 bagi 8. Ya. 6,25. Nah, inilah yang harus ditanyakan, Pak. Kemampuan per jamnya berapa saya itu? Inilah jawabannya. Dia harus menopang per hari, per jamnya itu 6 kubik sampai 7 kubik per jam. Betul nggak Pak? Itu per jam ya? Per jam. Itu hitungan bukan saya yang mengajari, ini dari pilihan Bapak kan? Pilihan dulu. Ini akan naik, bisa turun tergantung apa sih yang mau saya isi. Nah ini ambil contoh yang sedang Pak. Itu sedang ini, bukan besar. Nah, artinya ini akan saya menambah ke arah namanya paham. Kemudian ikuti sesuai dengan namanya itu. Kalau paham itu dia mengikuti apa yang dianjurkan. Contoh begini, gampangnya begini, ketika Bapak bawa orang 10 orang, Bapak bawa sedan, Bapak nggak nyaman karena sedan bisa aja bawa 4 sampai 5 orang, betul nggak Pak? Betul nggak? Dipaksakan bisa jalan tapi nggak nyaman. Bapak salah ambil mesin atau bawa mobil, betul nggak Pak? Sama perusahaan juga begitu, gampangnya otaknya, betul nggak? Bapak mau hemat yang udah beli air lah murah, tapi pas isinya 10 ingin hemat dibeli tapi sempit, nggak nyaman. Bukannya enak, perjalanannya stres loh ya. Anak lah nangis, wah, kenapa nggak nyaman? Misal berarti mau di awal ini hanya pembelajaran. Tahu, ikuti, nggak ada tahu nggak diikuti tapi sok tahu. Gimana saya? Ya silakan. Karena apa? Kenyamanan itu Anda yang menjalani, Anda yang merasakan. Tapi bukan hanya itu yang saya poin yang akan saya berdalilkan. Boro-boro bisa menyamankan orang lain di dalamnya itu negara nyaman gitu kan, bahasa filosofinya, betul Pak? Atau beginilah bahasanya. Bagaimana saya bisa membahagiakan Bapak kalau saya sendiri ketemu lagi sedih? Betul nggak Pak? Betul. Jadi ceria dulu, udah ceria nanti otaknya bisa berpikir. Kalau Bapak kesini saya kasih yang sedih-sedih, otaknya nggak akan bisa berpikir. Kenapa? Kok udah pernah nangis? Kenapa? Isinya cuma aduh. Waduh, betul nggak Pak? Ini bercanda Pak ya. Jadi bahasanya saya ambil dia tuh harus bahagia. Supaya apa? Otaknya sudah fresh. Otaknya biar namanya itu segar dan terima tantangan. Silakan Bapak mau saya atau saya, yang penting Bapak bahagia kan. Ininya kenapa? Udah disuntik dari awal, pada itu namanya kena prank Bapak itu. Kena prank tapi positif. Bapak bahagia dulu, udah bahagia, silakan Bapak tanya. Supaya apa? Enak kan? Kalau bertanya dialog bahagia, tapi kalau terbalik, awalnya sedih atau awalnya lagi marah-marah, nggak akan benar ngomongnya Pak. Betul nggak Pak? Sidang atau apapun diawali benci, diawali sedih, diawali emosional yang berlebihan, nggak akan benar. Kenapa? Otaknya sudah dikalahkan oleh emosional. Kayak motivator Pak ya? Iya, memang motivator. Ada pertanyaan dari sini. Maaf ya, saya banyak selingi supaya apa? Bapak senyum Pak. Kalau Bapak senyum, saya bangga pulang badannya Pak. Betul. Mau pulang ini? Ada di video. Jadi YouTube semua ceria, segar, kemudian kekeluargaan Pak ya. Jadi saya Ada pertanyaan Pak, saya silakan. ulangi lagi tadi pembicaraan kita karena tadi kan bapak cerita kemudian kami mendengar. Iya. Mungkin ada yang lepas ingatan kita. Jadi yang kita bicarakan tadi masuk dalam kategori ukuran sedang ya Pak? Sedang itu. Jadi tidak kecil, tidak langsung naik. Betul, sedang itu. Artinya kalau ukuran sedang itu sudah sesuai dengan program kami, karena kami memulai sesuatu, kami ambil yang sedang saja. Jadi ini kita tulis Pak ya, ini tipe yang sedang. Nanti dengan pimpinan kita lapor nih, jangan kita lapor Pak ini ada lagi tambahan ilmunya Pak. Kalau Anda kembangkan otaknya ke marketing, Anda dihitung lagi ke, kan gini, perusahaan itu dibentuk mau sebagai beban atau sebagai solusi, itu beda Pak. Kalau sebagai beban, di awal Bapak beli mesin canggih gede tapi ngejual nggak bisa.
contoh lah, beli mesin cup yang 8x2 gede, tapi ngejualnya cuma 200 dus. Beban Pak, listrik mahal, pegawai mahal, mesin mahal, dikejar-kejar, yang punya duit mana ngejualnya kan itu ya. Nah, satu itu, contoh terbalik, ketika mau bikin di pabrik, di awal ingin hemat, beban juga Pak, order banyak, ya Pak, belum, ya Pak, ya Pak, yang banyak, order banyak, yang buatnya walen pelan sedikit. Nah, ini analisa jalan nggak Pak? Iya, betul. Nah, sikapilah yang bijaksana. Karena saya nggak bijaksana, tapi Anda lah yang bijaksana memilih mana yang Anda betul. Baru saya melayani, bayangkan gitu Pak ya. Betul nggak Pak? Oke Pak. Sementara kita catat dulu sudah. Sekarang kembali ke tadi. Bapak menginginkan kira-kira kan gedung itu nanti kemarin direncanakan itu apakah cukup atau tidak nanti Pak Ibu? Ini adalah kemarin yang kita 20 kali 20 meter di dengan ukuran 8 ya kemarin. 8 kali 20. 20 itu panjangnya Pak ya? Ya. Dan sekarang dengan ukuran mesin sedang ini kira-kira mampu nggak ditempatkan di tipe sedang ini. dengan tipe sedang ini 20 kali 8 yang 8. Ini tapi Pak, ini bukan Pak, itu untuk khusus mesinnya, gudangnya tersendiri. oh ya ini Di luar itu. Silakan catat Pak, silakan catat Pak ya. Nah, silakan catat. Jadi gini, saya belum buka ini gambar. Menata layout pabrik ini bukan saya yang ngomong, tapi bahasanya alur produksi itu harus tertata rapi, tidak semrawut, kemudian paham, orang yang baru melihat juga udah paham alurnya dan bisa dipelajari mudah, karena 1 ke 2, 2 ke 3 nggak loncat-loncat ya, itu satunya. Kedua, tatalah ruangan itu jangan bikin WC atau kantin dekat dengan pabrik, nggak boleh. Kedua, bikinlah tempat WC atau kantin itu agak jauh dari pabrik, itu penatanya. Bikinlah jarak depan, jangan dihabiskan oleh bangunan untuk parkir manuvernya, truk untuk mengambil barang. Betul nggak Pak? Apakah buat beloknya dan sebagainya lah. Jadi harus ada ruangan. Ada ruang depan yang bisa muter lah minimal. Jangan sampai begini. Bangunan dibikin paling depan, nanti muatin pinggir jalan macet, bukannya kita nyaman, nanti polisi datang ada apa Pak? Wah, kan nggak nyaman masa tiap hari ini mah contoh Pak ya, tapi bukan candaan Pak ya. Keduanya gini, setelah ditata ada namanya mensiasati atau memberikan namanya masukan. Contoh, kalau menghitung sempit ingin optimal itu sulit, tapi kalau menghitung tanah luas bangunan lain itu nggak sulit, gampang, tinggal merapikan. Yang sulit itu gini, tepat sempit, kemudian tingginya bangunan juga sempit, itu yang mumet nantinya. Kenapa? Contoh begini, nah ini akan bertambah beban pikiran yang harus tambah. Ketika sudah tahu publikasi produk sekian, Pak berapa besar Pak ruangan bahan baku kalau saya naruh di itu 1 truk yang double penuh nih ya, saya akan catat Pak, karena ini sudah dikirim ke NTT dan mungkin ke Sampit nih. 1 truk itu untuk nanti bahasanya menghitung jarak, menghitung optimalnya barang dan namanya kelengkapan semuanya sudah ada di dalam 1 truk, biar tidak bahasanya apa namanya tuh satu-satu, sehingga kan nanti pengaruhnya pusing kita ya, nggak bisa jalan ya. Nah, 1 truk itu dus hanya bisa masuk 5.000 piece, kemudian lid yang buat nutup kap itu sekitar 45 sampai 50 roll lah ya, yang 4 layer ya. Kemudian kap yang 1 dus itu isinya ada 2 ya. Ada yang 3.200 piece, ada yang 3.780 piece. Kalau yang saya yang 3.780 itu dimasuk ke dalam truk itu sekitar plus minus antara 45 ya dus. Nah, karton udah, dus kap udah, lakban mungkin sekitar 2,5 karton lah merek Maci. Kemudian apalagi udah ya, itu sudah betul penuh Pak, ada fotonya yang saya kirim. Nah, itu buat apa?
ketika barang itu datang, Bapak kan masukin ke gudang nih. Nah, di mana Pak kalau pertanyakan Bapak belum nanya nih, saya yang jawab ya, boleh Pak ya. Pak menatanya gimana Pak bahan baku dengan apa namanya itu penataan tempat. Nah, kalau tempat itu bisa ditata ingin optimal, ketinggian si bangunan kalau 6 meter, gunakanlah bikin namanya disebutnya itu rak lah, kayak gini Pak. Kita contohkan ini besi yang itu naruh 2 meter ini pertahanan ramset ini kan 2 meter bisa kan, itu kan kayak dus ringan taruh di atas saja, ya kan, tapi minimal bisa di apa 2 orang juga nggak kuat lah dia di situ. Untuk apa? Nanti ketika ditata pas mesin kap nanti tinggal dari atas tinggal turunkan, ya kan, supaya namanya mengoptimalkan tempat. Atau bahasanya tempat yang lain bisa untuk menyetok barangnya, kayak itu namanya mensiasati lah. Kalaupun ada tempat lebih luas lebih bagus, jadi posisinya di lantai. Tapi ingat, setiap barang yang kita simpan siapkan palet Pak. Jadi jangan sampai diletak langsung di lantai, nanti cepat rusak. Dingin ya, palet harus siapkan. Syukur-syukur handitnya ada. Jadi kalau handit itu kan nanti gini, mau bawa bahan baku, mau bawa dus yang sudah dikemas kan, kalau ada palet masuk, si dus itu maksimal 10 tumpuk. Nanti kan kalau ini masuk, nah ini akan arahnya nanti output pabrik kalau dimodif gudangnya sejajar dengan truk atau pickup yang mau itu lebih baik. Catat Pak itu buat nama masukan aja. Kalau ya Pak ya, nanti balik lagi pertanyaan begini, Pak, kalau saya tidak dimodif searah sejalan itu gimana Pak? Ya saya bahasanya kalau ada ilmu nyaman, kalau Bapak ingin susah, mangga bikin susah. Satu-satu ya mangga ya kan, betul nggak Pak ya? Karena saya bukan dosen, betul nggak? Mau pilih yang enak silakan, mau pilih yang capek silakan Pak ya. Nah, kan gitu ya bahasanya. Tapi kalau ketika semua bisa namanya tuh ditata dan bisa simpel, kenapa tidak Pak ya bahasanya Pak ya? Nah itu, ini nyambung Pak ya semua apa yang saya omongkan kan, dari apa kubikasinya double untuk pelengkap hanya untuk cup. Belum saya bicara kalau main botol, belum bicara main galon. Bermain botol di awal-awal silakan beli yang sudah ada. Tinggal nanti cari yang terdekat, harga berapa dan selisih masih jauh untuk harga jual, masih ada profit lebih besar ya. Oh ya, saya lewat nih. Untuk cup, karakter itu cup itu kecil di profit, tapi akan besar di high di marketing. Itu rumusnya tuh. Ketika Bapak ingin ngebentuk si cup itu di mana-mana ada cup, ada orang di terminal bis awal mau gratis dulu, mau silakan, yang penting Anda berkibar. Kalau yang satu bis nggak mungkin satu alamat Pak, ya, betul nggak Pak? Minimal ya 15-20 alamat ya, betul nggak Pak ya? Nggak mungkin satu alamat satu bis, nggak mungkin, kecuali rombongan ini namanya rombongan ke haji atau rombongan satu, pasti satu alamat. Itu akan merek Anda di mana-mana. Nah, ketika pancingan ini berhasil oleh namanya rasa, kemudian pelayanan on time-nya kirim, kan nggak gini, bicara produk, bicara on time, bicara lifetime. Kayak orang pintar Pak ya, on time, lifetime Pak ya. Pintar. On time, Bapak bagus Pak, kapan barang saya udah bikin? Ya Pak, sebentar lagi tahu itu 3 hari 4 hari baru dikirim. Gondok nggak Pak? Dia ditunggu juga nih. Dia keburu ngambil orang lain karena apa Bapak, ini contoh Pak Bapak ya, contoh itu nggak on time. Bicara lifetime, masa air itu kuat, produknya nggak berubah, itu lifetime. Ada lagi, satu lagi, nanti ada lagi on time, lifetime, jangan off time Pak. Off time itu begini Pak, janganlah usaha itu di awal menggembus semangat, pas ada masalah off time, apa? Redup, nggak boleh. Usaha itu selalu harus on time dan siaga ya. Jadi usaha itu harus siap siaga dan harus selalu mencari solusi. Jangan gentar dengan banyak masalah, karena masalah justru kita
belajar mencari jawaban masalah, yaitu apa? Solusi. Iya. Apa? Orang butuh saya layani. Orang nggak punya jadi punya. Iya. Orang nggak aslinya sedih jadi bahagia karena apa? Punya profit Pak, punya uang, punya uang. Karena apa? Bisa jual. Ada peluang. Berapa orang yang dibahagiakan oleh perusahaan tersebut? Kalau bahasanya itulah keberkahan. Anda sudah menitikan satu titik untuk keberkahan, semua umat merasakan. Waduh Pak, terima kasih. Anak saya bisa kerja ke Bapak. Dia nangis loh ke Bapak. Percaya. Apalagi apa? Satu, bikin motivator orang yang ngajarin biar otaknya pintar. Tapi pintar nggak cukup. Soleh dulu agamanya, sholatnya nggak. Kalau Kristen ya ibadahnya benar nggak? Kan semua ditata dulu, mentalitasnya dulu. Udah mentalitasnya benar, jujur, loyal, oke, asah, biar pintar. Sudah pintar, lari. Kalau bahasa kasarnya pecut itunya kayak kuda mas. Ayo. Pecut lah, biar Pecut. lari. Kasih target, kasih namanya apa? Setelah target, jangan sepihak perusahaan itu. Apa? Hadiah dong. Yo kasih ini, nanti gua kasih begini. Yo target sekian dus, saya kasih ini. Begitu Pak, betul nggak Pak? Wah ngacir Pak. Bisa begini. Keluar 800 Pak, ini yang belum terkirim Pak, yang ini belum. Oh iya Pak, iya. Begitu itu yang sehat. Nah, ada lagi ini tambahan lagi. Semua harus direncanakan, semua harus termonitor, semua harus terkendali, semua harus di follow up, tindak lanjuti. Sejauh ini apa? Benahi. Kemudian terakhir terlaksana yaitu sesuai dengan apa namanya itu disebutnya program. Terakhir harus ternikmati. Betul nggak? Di kuliah nggak ada terakhir ternikmati, ya ada planning, organizing, executing, controlling. Betul nggak? Ya. Maaf ya, bukan saya sok pintar, tapi ini salah nih teori. Percuma jadi pintar, percuma berarti bisa diminum ganti Pak. Betul nggak? Kurang lengkap. Contoh beginilah, Bapak pejabat, Bapak duit banyak, tapi nggak ada waktu untuk menikmati uangnya. Kenapa? Minggu kerja, pulang malam, ke istri nggak ada tenaga, makan nggak enak, stres terus. Baru satu, lagi lompat. Maaf ya, ini contoh Pak ya. Itu bahagia Pak? Enggak. Yang bahagia itu duit sedikit tapi bisa dinikmati. Ibarat begini, makan asin, tapi kalau saya sehat enak Pak. Tapi kalau lagi sakit, Bapak ditawarinnya enak pun Bapak nggak akan enak. Cia, ini filosofinya tinggi Pak ya. Aduh, sip Pak. Ada pertanyaan? Ya, oke. Sekarang ini saya lagi bayar dengan komposisi tadi antara 8 sampai 20 itu masalah nanti yang tadi yang jarang tadi loh Pak. Air kita gini Pak, tadi Bapak menyinggung air dari kami ya, air baku kita dari gunung ya, mata air turun pakai pipa kira-kira sekitar 2 kilo ya Pak ya. Di sini ada reservoir. Nah, ini reservoir itu berapa kubik Pak kali? Tulis Pak, panjang, lebar, tinggi Pak. Nanti ketahuan publikasinya. Panjang, lebar, tinggi. Ya, ukurannya nih. Taksiran aja. 20.000. Berapa? Itu ukurannya 8 kali 6. 8 kali 6 tinggi. Tingginya cuma 2 meter. 2,2 setengah Pak. 2,5 meter. Tuliskan 8 kali Tinggi 8 kali 2,3 2,3 kali 6 kali 8. Coba nggak? 2,3 kali 6 kali 8 berapa? 110,4. Terus poinnya Pak? Kubiknya. Coba lagi Mas. 8 kali 6 kali 2,3. Itu kan sampai atas ya. Ini sampai atas. Kubik berapa? 110,4. Ini datar, berarti ini 10.000 ya berarti ya, betul nggak? Iya, muatnya sampai 10.000 Pak. Betul nggak 10.000 ya? Iya. Oke ya. Belum naik ke Coba ditulis Pak, sama dengan 10.000 liter. Saya mau tanya nih, inputnya pipanya berapa in? Yang ini Pak. Pipanya berapa in? Enggak. Kalau nggak 2, 4 in Pak. Paling gede 4. Kalau segini, ini 2 in Pak. Ini Segini nggak? Segini bukan?
Pada Pimpronya lupa ya, Pak. Batin, sorry. Patin, Pak. Saya yang boleh. Kalau patin segini nih. Iya, Nah, batin. Patin. segini patin. Kalau Ya. 2 in segini nih. Ya, Nah, full. Batin. gini. Batin. Jadi maksud Bapak ini pipa dari sumber air Dan sumber menuju air ke ke reservoir, ya, Pak. Bapak. Berapa? 4 in ya. Patin, Pak. Ini, Pak. Oke, Patin. oke. Terus Terus ini habis gini, Pak. Batin. Habis gini kita tampung di sini. Ini masih ada 2. Kemungkinan dulu rencana mau di pabriknya memang langsung di sini, Pak. Ya kita terang-terang aja, Pak. Ya. Ya. Dengan Bapak ini. Ini kita bicara dulu apa namanya? Sumber mata air. pendistribusian. Existingnya yang awal lah ya. Ya. Begini anunya ceritanya. Jadi reservoir di sini, pabrik di sekitar sini ya Pak ya. Ya. Konsep awal nih. Nah sehingga tadi ketika Bapak tanya mengenai diameter ini kan tentu untuk membandingkan ketika di sini ditarik berapa ini nyuplainya kuat dak kan begitu ya. Betul, betul. Nah, jadi begini. Sekarang pemikiran kami ini kan konsep direksi lama Pak ya. Nah, ketika kita direksi yang baru ini, kita melihat segala sesuatu perkembangannya. Kami punya rencana air yang masuk ke dalam reservoir ini kami angkut lagi Pak. Kami bawa menggunakan mobil tangki untuk mendekati pabrik, karena pabrik tidak lagi kami bangun di sekitar ini, tapi bergeser ke dalam kota Pak, yang jaraknya kurang lebih 30 km. Diulang Pak, kalau dulu rencana yang bahan baku ke pabrik yang di awal itu Berdekatan dengan berdekatan pabriknya. dia berapa kilo, atau ada alasan yang tidak bisa disampaikan kenapa si pabrik itu tidak mendekati di sumber airnya, kenapa? Ada bisa, tapi kalau ada yang nggak dirasain nggak bisa, silakan gitu. Jadi begini. Gimana alasannya yang Ya, ketika awal ini kan sudah ideal ini kan Pak. Sangat ideal. Ya, dekat ya, pabriknya dekat dengan sumber air. Ya. Nah, kemudian yang sekarang kita melihat ini, sebenarnya faktornya hanya dari segi pemanfaatan apa namanya. Di sini kan kami harus membagi tenaga lagi kan Pak, menempatkan orang lagi di sini. Sementara di kantor itu kami memang lagi terbatas tenaganya. Jadi kalau dia berdekatan dengan kantor, dari sisi pengawasan dari sisi ini Lebih mudah. sudah mudah. Kedua lagi, kalau dia dibuat di dalam kota, di dekat kantor kami gitu, itu pendistribusian, kemudian juga promosi dan sebagainya menjadi lebih gampang. Konsumen kami ini, kami tidak langsung bicara konsumennya adalah publik, tapi konsumennya adalah level-level dinas kedinasan Pak, karena kita ingin melayani kebutuhan pemerintah daerah, karena ini perusahaan daerah. Itu aja Pak sebenarnya alasannya. Jadi dari segi tenaga untuk mengawasi di sini kami harus menambah, ya kan, penempatan orang, sementara personilnya untuk itu belum ada. Kalau saya ini bahasanya ke arah ekonomi Pak ya, Ya. bukan sebagai kepisolis nih. Wah, kalau kepisolis beda lagi, panjang nih. Ya. Kalau bahasa ekonomis itu begini kan pertanyaannya. Tolong tapi bahasanya bukan dosen nih ya. Tolong dianalisa plus minus ya bahasanya. Ya kan plus minus Pak ya kalau Ya. bahasa untuk mengambil keputusan. Efisiensi. Plus berarti kelebihan bila mana si pabrik itu di tempat ini, biaya ini tidak perlu saya beli atau sewa mobil. Ya, betul. Nanti tanyain ongkos kirim dari sana ke sini 1 rit berapa. Ya. Nanti hitung kebutuhan per hari berapa. Hitunglah itu menjadi HPP, betul Ya, Pak ya? ya. Nah, oke, saya tulis dulu Pak, biar nanti jadi angka. Kalau bisa diangkakan lebih enak Pak. Saya bisa memprediksi kalau ongkos dengan hitungan di atas 10 km pasti 150.000 sampai 200.000 untuk ganti solarnya, betul nggak Pak? Ya. 200.000 lah. Ya, betul. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, Per hari. 200.000. Sekarang hitung angka, biar bukan fata morgana kalau udah angka Pak ya. Ya. Kebutuhan 50 kubik dibagi 5.000 berarti berapa tangki Pak? Coba hitung. 10 dikali 200.000, kalau di angka di 1 rit 200.000 berapa? 2 juta. 2 juta. Tulis Pak. 2 juta per hari. Nah, oke. Sudah ya, ini enak ya Pak kalau analisa langsung angka Pak ya. Jadi per hari sudah dipastikan kalau kalau analisanya ingin ditransfer karena mengoptimalkan kinerja orang yang ada di sana, bisa mengoptimalkan waktu dan
tenaganya Ya. supaya lebih hemat silakan, tapi ini analisis yang sudah jelas bahwa beban apa? Tentunya beda juta. 20 kali 500.000. Yang mana ya? 20 kali 200.000 kan. Yang baru barusan ya. 4 juta. Kali 2. 200.000. Tadi berapa? 50.000 dibagi 5.000 Pak berapa? 10. 50.000 10. Oh, iya. 10 dikali 200.000. Iya. 2 juta. Nah, 2 juta itu sudah kalau memang 200.000 ya, betul nggak? Iya. Nah, oke. Kalau lebih lain lagi. Saya akan analisa seperti ini. Tapi maaf ya, bukan saya mengompori, bukan. Ini Iya. bahasa analisa. Iya. Kalau mengompori beda. Jadi melaporkan bukan menghasut Pak, beda ya. Iya. Bukan, bahasa hukumnya beda lah. Iya, betul. Nah, Analisanya. jadi bukan mengompori. Begini, analisa beban yaitu transfer sekian dengan bahasanya mengoptimalkan, mengefisiensikan tenaga. Itu baru satu Pak ya. Kalau Bapak namanya disebutnya itu charter ke orang. Iya, betul. Bapak harus minimal 2 vendor, jangan satu nanti dia lagi sibuk Bapak nggak jadi masalah, tulis Pak. Betul. Iya, itu analisa. Minimal 2 vendor. Nah, Ya. itu analisa ya, akan Ya. terjadi. Betul. Bapak kalau satu vendor bermasalah nanti, Kalau yang Bapak satu- harus punya Iya, dia bisa mogok yang satu. Mogok Bapak pecah. bisa Bapak bisa berhenti produksi kalau Iya, satu betul. yang Bapak andalkan. Ini Ya, bisa bukan masuk. ngompori, tapi akan terjadi. Iya, betul lah. Sama. Iya, itu nggak ada teori mah. 3, jarak kemudian kemacetan tolong dihitung berapa jam. Jadi ketika orang bagian gudang, bagian yang tugasnya menghitung stok, baik stok bahan baku maupun stok yang akan diolah, dia melaporkan ke tim siapa yang ditunjuk. Namanya koordinasi yang bagus. Supaya apa? Jangan terjadi ketika mau diolah airnya Air belum kosong. habis, airnya lagi kirim, Pak lagi nunggu. Wah itu bullshit. Betul. Bullshit ini, maksudnya gini, bullshit itu omong kosong, itu nggak boleh terjadi. Iya. Kalau itu terjadi, berarti nggak pinter itu Bukan jalannya. alasan ya, bukan merupakan alasan. Kan usahanya judulnya apa Iya. tadi? Jangan cari alasan, tapi justru mencari solusi. Betul sih, betul. Weh, Orang kayak orang nggak pintar tahu, ngomongnya apa ya? Memang pintar kok. Hah? Memang pintar Bapak. Enggak lah, saya nggak masalah. Nah, makanya kami cari ilmu ke Bapak gitu ini. Enggak. Itu akan terjadi Pak. Itu akan terjadi. Jadi jangan mengadakan 1, 2 atau 3 ya. Ya. Oke. Sekarang ketiga, keempat. Ini bahasa ke arah fisiologis Pak ya. Ya, fisiologis, dan ini mungkin ke direktur yang akan menjadi keputusan. Sebutnya gini. Keputusan titik di mana itu silakan, tapi akan lebih condong lah bahwa semua harus tidak low di resiko, high di pengembangan.